pemirsa, pada kesempatan yang baik ini saya ingin memperkenalkan apa dan bagaimana Power of Soul. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, Power of Soul di dalam peranannya untuk pengobatan, salah satu pengobatan alternatif, kami tidak menggunakan obat, tidak menggunakan jamu, tidak menggunakan pijat-pijat, tidak menggunakan jarum suntik, tidak juga menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga metode pengobatan Power of Soul ini aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Sesuai dengan namanya yaitu Power of Soul, maka metode pengobatan Power of Soul ini banyak menggunakan kekuatan kolbu atau yang kita kenal dengan soul tadi. Karena itu di dalam proses pengobatannya, seorang penterapi Power of Soul, dia harus terus menjaga hatinya, menjaga kolbunya dari kotoran-kotoran hati seperti iri, dengki, buruk sangka, sombong, cemburu, dan sebagainya. Nah, dengan dia terus menjaga hatinya dari kotoran-kotoran hati tadi, maka seorang penterapi Power of Soul tanpa dia sadari, hatinya akan memancarkan sinar-sinar basmala. Hatinya akan memancarkan sinar-sinar kasih sayang. Nah, sinar-sinar basmala atau sinar-sinar kasih sayang itulah yang disalurkan ke tubuh para pasiennya. Syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah lebih dari 40.000 pasien yang telah merasakan manfaat dari teknik pengobatan Power of Soul ini. Dari 40.000 pasien tadi, setelah kita adakan pertanyaan, ternyata selain daripada kesembuhan yang didapat, mereka juga merasakan dampak-dampak lain dari proses terapi Power of Soul ini, yaitu hatinya menjadi lebih tenang. Karena itu saya pikir tidak ada salahnya apabila para pemirsa untuk mencoba salah satu alternatif daripada pengobatan yang ada di muka bumi ini, yaitu Power of Soul. Dan kalau memang ada waktu, silakan membaca bukunya yang sudah beredar di seluruh Indonesia. Terima kasih para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awalnya ada sakit mah, tapi makin hari makin lama tuh kok makin parah gitu. Sekarang nggak menjalankan makan aja, bisa setelah waktu kapan aja bisa nongol gitu, bisa muncul gitu. Nah itu parahnya kalau udah sakit gitu kan dia nekan ke atas, nanti udah nekan ke atas kan nekan ke dada ini kayak sesek gitu. Nah sebenarnya bawahnya udah macam-macam tuh, jangan wah jantung tuh, jangan ini gitu. Jadi waktu itu udah kemana-mana saya, udah ke dokter, treadmill untuk cek jantung ada yang apa-apa, lalu endoskopi 2 kali bahkan saya endoskopi gitu. Nah seketika istri saya bilang, kamu lihat deh hari Sabtu Minggu tuh suka ada Ustadz Suami. Saya kan paling males lihat gitu-gituan kan, paling ngeliat tapi terus saya lihat aja gitu, lihat nonton sekali 2 kali, terus saya lihat kayaknya menarik misalnya gitu. Karena gini, saya udah terlalu banyak makan obat, setiap kali ke dokter obat, ini obat. Tas saya ke kantor itu Pak, kalau dibuka sebagian bahan kantor, sebagian obat. Saya nggak mau lagi tergantung dengan obat gitu. Saya pertama kali datang tuh dibilang terapi 5 kali. Terapi pertama alhamdulillah itu mungkin 90% udah hilang mah saya. Karena saya tahunya gini Mas, pada waktu saya naik mobil macet, kan udah jam makan siang tuh, jam 1, setengah 2. Saya langsung, saya kok tangan aja ya gitu. Rasanya badan saya kok nggak pusing ya. Nah itu, saya tanya di situ. Ya Allah subhanallah gitu. Maksudnya ya Allah ngikutin jalan saya, tetap yang menyembuhkan Allah ya, melalui Pak Suami gitu. Saya itu udah lama ya sakit, ada rasa takut, cemas. Penyakit gak ada tapi rasa takut, cemas gitu. Jadi mau keluar saya takut, mau keluar rumah gitu, takut. Terus awalnya sih belum gitu. Keluar rumah takut, terus naik lift, dia keramaian, takut itu semua. Awalnya kan saya kan ada saudara, ada teman untuk kasih tahu ya, untuk mungkin dari mah atau lambung atau apa gitu kan. Emang ada yang dari jadi takut, jadi pusing, jadi sesak nafas. Emang itu yang saya alami kan. Saya periksa ke dokter, ternyata oke dikasih obat itu apa, tapi dia pengaruh semua itu. Nah saya malam kan agak terganggu, gak bisa tidur karena ada dirasakan rasa sesak ya. Nah saya pasang TV, itu aja, saya pasang TV kan malam-malam gitu ya. Lihat acara sekali, besoknya kan hampir tiap hari itu kan. TV saya lihat lagi kok kayak dari ucapan Bapak Ustadz Suhadi Sutes itu Pak enak itu, saya yakin Pak gimana kalau saya berobat ke sana gitu. Jadi saya gak usah pikir panjang. Dalam pertemuan pertama saya merasa udah
udah bisa tarik nafas saya. Udah bisa tarik nafas sejak malam tuh udah, tapi ditemani masih ya di keluar ya. Tapi untuk malam mau tidur saya udah bisa tarik nafas, bisa kesesat. Udah, terus pertemuan kedua sudah saya udah oke, udah bisa belajar keluar sendiri. Yang ketiga saya hampir 99% saya sembuh udah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa JAK TV dimanapun Anda berada? Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa dalam program The Power of Soul. Bersama saya Marsha, selama 1 jam ke depan kita akan menguak rahasia dalam sholat. Dan juga tema yang kami angkat hari ini pemirsa sangat menarik sekali, yaitu tawuran. Namun sebelumnya kita sapa dulu yang sudah hadir di studio ya. Ada Pak Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagaimana kabarnya Pak? Insya Allah, alhamdulillah Insya baik. Allah, alhamdulillah baik. Dan juga ada mantan pasien dari Pak Ustadz Sony Sutrisna, yaitu ada Ibu Erna Ariwayudi. Selamat, halo Ibu, apa kabar? Baik. Iya, senang sekali ya Ibu bisa hadir di sini. Nanti kita akan sharing dengan Ibu ya mengenai penyakit vertigo ya Ibu yang pernah Ibu derita. Oke, nanti kita akan sharing. Namun sebelumnya pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Tinggi itu bisa menarik lemak-lemak keluar. Jadi orang-orang yang sering makan berserat lebih langsing seperti saya. Kalau mau dapat ade, taruh gula-gula di jendela karena burung bangau nanti akan bawa ade. Kadang orang tua tuh juga rasanya enggan ya, malu. Kalau kita bicara pendidikan seks, ini jangan-jangan hubungan seksualitas dan sebagainya. Ini tetap dikata siapa? Kata dokter. Ya pemirsa, aksi perampokan menggunakan senjata api kembali terjadi. Pencopotan Joko dari Gubernur Akpol dimulai hari ini. Ngomong Rama sudah mencicipi dari bagaimana fettuccine Rama. Kategori artis yang masuk ke parlemen dan punya ekspektasi yang cukup tinggi ketika masuk DPR, tapi ketika sampai di sana ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Sebagai pendatang baru di dunia politik, menghadapi politisi-politisi kawakan Kepada siapapun kader Demokrat, pengaruh Pak SBY sebagai perekat mengangkat kita, wow mantap ini. salahnya apa? Tidak mudah. Pertama memerlukan dana. Pertama kewenangannya ini ada pemerintah. Masyarakat Jakarta sudah cerdas ya. Nah, tidak perlulah percaya dan terpancing. Tidak boleh terpancing. Ranking yang termahal yang ada di seluruh dunia. Bangunan tua termegah di dunia. Pokoknya berita-beritanya menarik banget dan juga bermanfaat buat kamu. Pastinya setelah nonton Ada saja kamu tambah pinter. Adalah laut beku yang dikelilingi oleh tanah. Ada-ada saja. Hai. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di The Power of Soul. Dan bagi Anda pemirsa yang mungkin ingin datang langsung ke terapi kalbu, silakan langsung catat alamat yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kita langsung saja nih membuka tema kita hari ini, yaitu mengenai tawuran. Waduh, ini menarik sekali Pak Ustadz Sony, mengingat bahwa memang beberapa hari belakang ini istilahnya Indonesia atau khususnya ibu kota Jakarta ini sedang dilanda kemelut tawuran ya, dan mengakibatkan ada beberapa yang tewas di tawuran tersebut. Nah, mungkin kenapa nih Pak Ustadz Sony ingin mengangkat tema ini? Pasti ada alasannya kan. Kita langsung tanya langsung kepada Pak Ustadz Sony. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa
Jak TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada kesempatan yang baik ini sengaja kita mengangkat tema kita kali ini, yaitu tawuran. Saya pikir tema ini sangat menarik untuk kita jadikan obrolan kita di malam hari ini, mengingat karena sekarang Jakarta khususnya sedang banyak sekali kejadian tawuran-tawuran seperti ini. Dan mungkin ini juga akan membuat resah hati para orang tua. Karena itu saya pikir tidak ada salahnya kita angkat tema, yaitu tawuran. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, adapun nanti apa dan bagaimana tentang pembahasan tawuran ini, kita akan coba kupas dari sisi Islami. Namun saya yakin bahwa agama-agama lain juga memiliki cara dan jurus masing-masing. Nah, para pemirsa, kalau kita berbicara tawuran, maka tidak lain kita akan berbicara tentang akhlak seorang anak. Nah, kalau kita sudah berbicara akhlak seorang anak, maka setiap agama sekali lagi punya cara dan gaya untuk memperbaiki akhlak umatnya. Nah, kebetulan karena saya beragama Islam, maka saya ingin mencoba untuk mendekati cara memperbaiki akhlak ini dengan cara Islami, yaitu dengan cara salah satunya yaitu dengan cara sholat. Nah, apa dan bagaimana nanti akan kita coba bahas pada segmen-segmen berikutnya. Iya, baik Pak Ustadz Soni. Nah, ini kenapa sih yang menjadi alasan Pak Ustadz Soni ingin mengangkat tema ini? Apa karena memang sedang dilanda, atau memang ini sebenarnya bagian dari agama kita yang istilahnya ini Islam ya? Apakah ini merupakan dari situ? Iya, begini ya Mbak Masya, dan juga mungkin para pemirsa di rumah. Banyak sekali dari kita ini sebenarnya orang tua. Kadang-kadang kita merasa kecolongan. Kecolongan dalam arti kata begini, anak kita ini kita sudah sering lihat, wah dia kayaknya sholatnya sudah bagus nih, ya sudah baik, tapi ternyata terlibat tawuran begitu ya, atau mungkin terlibat hal-hal yang kurang diharapkan oleh orang tuanya. Padahal kita lihat sebagai orang tua, kita melihat bahwa anak kita ini sudah rajin mengerjakan sholat gitu ya. Nah, ini ada apa sebenarnya? Nah, makanya pada kesempatan yang baik ini kita coba kupas. Sebenarnya permasalahannya ada di mana? Ternyata berdasarkan pengamatan yang kita coba lakukan tentang kasus tawuran ini, banyak sekali dari mereka-mereka yang tawuran ini ternyata kurang begitu mengerti dan memahami pada saat mengerjakan sholatnya. Nah, begini Mbak Masya, di dalam kitab suci Al-Quran, Allah itu sepertinya melarang ya, sama seperti kita dilarang makan babi, dilarang makan dilarang minum khamar ya, alkohol. Nah, ini sama saja, ini dilarang mengerjakan sholat sementara dalam keadaan mabok, hingga mengerti dan memahami apa yang kamu ucapkan di dalam sholatmu itu. Itu larangan dari Allah. Jadi jangan kita mengerjakan sholat sementara kita dalam keadaan mabok, hingga kita mengerti dan memahami apa yang kita ucapkan di dalam sholat. Nah, berdasarkan ayat tadi, ternyata pada saat kita mengerjakan sholat, penting bagi kita untuk mengerti apa yang kita ucapkan di dalam sholat tadi, dan memahami apa yang kita ucapkan. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, kalau kita perhatikan, sholat ini di dalam urutan rukun Islam itu menduduki posisi nomor 2 setelah syahadat. Jadi kalau kita perhatikan di dalam urutan rukun Islam itu pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi sholat nomor 2 setelah syahadat. Saya pikir dan saya yakin sekali bahwa penempatan urutan-urutan ini pasti ada maksudnya. Bukan karena kebenaran, bukan karena iseng-iseng, tapi ada maksudnya. Kenapa kok syahadat ditaruh di nomor 1, sholat taruh nomor 2, zakat di nomor 3, puasa nomor 4, haji di nomor 5. Ini pasti ada urutannya, pasti ada maksudnya. Nah, mungkin selama ini kalau kita melihatnya, syahadat ini kalau ibaratnya sekolah itu SD-nya. Nah, di mana pada waktu SD ini kan kita belajar bagaimana basic menulis, bagaimana basic membaca, ya, bagaimana basic berhitung 1 tambah 1 dan sebagainya.
Nah, nanti di SMP supaya tidak kesulitan lagi. Apabila di SMP kita belajar sejarah, bagaimana cara membaca, atau kita belajar matematika, bagaimana ilmu kalkulus dan segala macam, itu tidak kesulitan lagi. Karena basic-basicnya sudah belajar di SD. Nah, demikian juga dengan sholat. Sholat ini kalau kita ibaratkan, ibarat SMP-nya. Ada SD-nya. SD-nya yaitu syahadat tadi. Nah, di dalam syahadat ini yang selama ini kita lihat, syahadat ini hanya disikapi seseorang dinyatakan telah masuk Islam. Jadi kalau seseorang telah mengucap syahadat, oke, dia sah, sudah masuk Islam. Saya pikir itu baik. Namun alangkah indahnya kalau syahadat ini peranannya ditingkatkan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau itu hanya untuk mencari jawaban la ilaha illallah. Beliau itu melakukan satu perenungan, melakukan satu tafakur sepanjang usianya. Beliau naik di atas gunung untuk mencari jawaban tentang la ilaha illallah. Baik, Pak Ustadz Sony, nanti mungkin akan kita lanjutkan lagi ya pembahasan mengenai tawuran ini. Menarik sekali pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Abisin dulu makanannya, terus kita nonton TV-nya. Oh, pinter anak ibu. Ada apa aja? Dua. TV bisa menjadi sahabat yang baik jika kita bisa memanfaatkannya. Pilihlah program yang sesuai. yang ada di seluruh dunia. Bangunan tua termegah di dunia. Pokoknya berita-beritanya menarik banget dan juga bermanfaat buat kamu. Pastinya setelah nonton Ada Saja kamu tambah pinter. Adalah laut beku yang dikelilingi oleh tanah. Ada saja. Hai. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam The Power of Soul. Dan bagi Anda yang datang langsung ke Terapi Kalbu, silakan catat dari Terapi Kalbu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor telepon di 021 858 2029 atau di 021 8500 413. Dan Anda juga dapat klik website kami di www.powerofsoul-indonesia.org. Banyak sekali informasi yang bisa Anda dapatkan di website kami tersebut ya. Dan masih membahas mengenai tawuran tadi sampai dengan sholat ya Pak Ustadz Sony. Nah mungkin bisa dijelaskan kembali nih, silakan dilanjutkan. Terima kasih Mbak Masya. Para pemirsa yang berbahagia, dari kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka beliau mencari jawaban ilmu tauhid yaitu la ilaha illallah tadi, di sini kita bisa melihat bahwa tidak gampang, tidak mudah untuk mencari jawaban la ilaha illallah itu. Beliau melakukan suatu perjalanan spiritual, pencarian spiritual dalam rangka mencari jawaban la ilaha illallah. Beliau adalah manusia berkelas para nabi. Itu aja mencari perjalanan la ilaha illallah sepanjang usianya.
Jadi ini artinya tidak gampang. Nah, mari kita kembali ke syahadat kita. Bayangkan, di dalam syahadat itu kita bersaksi. Aku bersaksi. Wow, sebagai saksi kita akan diminta pertanggungjawaban. Namun coba apa yang terjadi? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah cukup sekali diucapkan. Tidak pernah dicari jawabannya. Tidak pernah dicari suatu perenungan-perenungan jangka panjang seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, harapan kita semua ke depan, dua kalimat syahadat ini kita tingkatkan peranannya dalam rangka pemahaman, dalam rangka pengertian dan pemahaman, dalam rangka sebuah jawaban, dalam rangka sebuah pertanggungjawaban sebagai seorang saksi nanti apabila kita telah meninggal dunia. Nah, ini harus berjalan terus